Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah pelengseran Gus Dur. Kenapa kita tiba-tiba kok membahas tentang sejarah pelengseran Gus Dur? Karena saat ini sedang marak isu pelengseran Presiden Jokowi. Jadi kita mungkin perlu mereview bahwa di Indonesia ini pernah ada 2 kali presiden yang dilengserkan. Sumber yang saya ambil, yang saya gunakan dalam video ini adalah 2 buku, yaitu yang pertama buku Menjerat Gus Dur karya Herdika Rizky Utama, seorang jurnalis, dan buku biografi Gus Dur karya Greg Barton, seorang peneliti asal Australia. Dari kedua buku tersebut bisa saya simpulkan bahwa pelengseran Gus Dur itu melalui beberapa tahap. Yang pertama kita bahas kenapa Gus Dur harus dilengserkan. Menurut kedua buku tersebut, yang pertama adalah karena Gus Dur terlalu berani terhadap politisi Orde Baru. Seperti kita tahu, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Presiden Habibie. Saat itu Indonesia sedang dalam tahap memperbaiki diri setelah reformasi politik pada tahun 1998, di mana saat itu apapun yang berbau Orde Baru seakan-akan menjadi musuh bersama. Tapi sayangnya Orde Baru ketika itu sudah cukup kuat, sehingga masih banyak orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu yang merupakan sisa-sisa politisi Orde Baru. Dan Gus Dur terlalu berani kepada mereka. Keberanian Gus Dur ini bukan berdasarkan dendam, akan tetapi memang demikianlah yang dimaui oleh mayoritas rakyat ketika itu. Yang kedua, mengapa Gus Dur dilengserkan adalah karena rencana dan tindakan Gus Dur dalam memburu para koruptor. Jadi begitu menjabat, Gus Dur ini sudah beberapa kali memecat atau memakzulkan para pejabat-pejabat yang oleh Gus Dur dinilai memiliki sisi kelam. Faktor ketiga, mengapa Gus Dur harus dilengserkan adalah karena Gus Dur tidak disukai oleh lawan ideologinya. Pemirsa pasti bisa menebak-nebak dari golongan manakah lawan ideologi Gus Dur ini. Faktor keempat, mengapa Gus Dur harus dilengserkan? Karena saat itu Gus Dur dinilai terlalu membela kaum minoritas, khususnya kaum Tionghoa. Kemudian ada wacana juga keturunan kaum komunis saat itu dimaafkan, apalagi Gus Dur pernah menjalin semacam hubungan diplomatik ya, tapi meskipun saat itu belum tercapai, Gus Dur pernah melakukan lawatan ke Israel, di mana setelah beberapa tahun berlalu ternyata tujuan Gus Dur untuk melakukan hubungan diplomatik atau kunjungan ke Israel ini dalam rangka agar meredam agar Israel tidak cawe-cawe dalam rangka mengotak-ngatik Indonesia. Itu merupakan 4 poin besar, poin utama kenapa Gus Dur harus dilengserkan. Kemudian bagaimanakah cara menggulingkan Gus Dur? Cara menggulingkan Gus Dur itu sangat masif ya. Yang pertama, yang paling berpengaruh adalah elit politik bersatu mencari-cari kesalahan dan kelemahan Gus Dur. Jadi para oposisi saat itu yang masih kuat bersatu bagaimanakah mencari kesalahan Gus Dur yang menurut sejarah, ketika kita lalui beberapa tahun setelah itu, ternyata kesalahan Gus Dur terutama dalam kasus Brunei Gate dan Pulau Gate ini tidak terjadi, bukan kesalahan Gus Dur. Yang kedua, cara untuk menggulingkan Gus Dur adalah melalui framing media.
Jadi media saat itu, baik media cetak, terutama televisi saat itu, media online atau media digital saat itu, televisi itu sangat getol, membuat framing miring tentang Gus Dur. Juga media cetak, karena saat itu masih ada dua, media online masih ada beberapa ya. Kemudian juga isu-isu, kemudian juga pemelintiran pernyataan Gus Dur. Gus Dur yang biasa mengungkapkan statement-statement yang spontan, bahkan sering guyon, itu digoreng oleh musuh-musuh politiknya, sehingga masyarakat awam menganggap bahwa Gus Dur ini sangat lemah dan tidak serius. Yang ketiga adalah cara untuk menggulingkan Gus Dur adalah pengerahan massa, baik itu ormas, mahasiswa, bahkan preman, untuk melakukan demonstrasi menuntut penggulingan Gus Dur. Bahkan menurut sumber yang saya baca dari kedua buku ini, bahkan beberapa artikel yang lain, musuh-musuh politik Gus Dur sampai tega memicu kerusuhan SARA di Maluku. Kemudian yang kelima, cara menggulingkan Gus Dur adalah men-setting pembobolan kas Bulog oleh tukang pijat Gus Dur atau dalam kasus ini disebut kasus Bulogate. Dan yang keenam adalah isu korupsi dana hibah pribadi dari Sultan Brunei, Sultan Hasan al-Bolkiah atau Brunei Gate. Bagaimanakah kronologinya? Kronologi ini kita langsung masuk ke puncak ya, ke puncak daripada proses pemulihan Gus Dur. Ini pada tahun 2000 Gus Dur itu sebenarnya ingin membantu masyarakat Aceh, mana Aceh saat itu masih dicengkeram oleh GAM. Gus Dur ingin sekali memberikan program bantuan kesejahteraan. Karena Gus Dur tidak memiliki dana, akhirnya Gus Dur ini ingin meminjam dana cadangan dari Bulog, yang saat itu Bulog memiliki dana cadangan sebesar 4 juta US dollar. Tetapi Gus Dur tidak sampai melakukan hal itu. Nah, sayangnya tiba-tiba orang Bulog mengatakan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai suruhan Gus Dur, suruhan Gus Dur ini yang menarik dana Bulog ini sebesar 2 juta USD. Siapakah yang menarik ini? Ternyata hanya seorang tukang pijat Gus Dur yang bernama Suwondo. Tanpa sepengetahuan Gus Dur, Suwondo ini yang mungkin sebelumnya sudah mencuri dengar rencana Gus Dur, tiba-tiba meminta uang kepada bendahara Bulog dengan pengakuan disuruh oleh Gus Dur. Herannya saat itu orang-orang Bulog begitu saja mempercayai orang tersebut, dan uang tersebut kemudian dibawa lari Suwondo, si tukang pijat ini, ke luar negeri, dan Kapolri tidak berhasil menangkapnya sampai Gus Dur dilengsarkan. Pada bulan Februari tahun 2000, Gus Dur pergi ke Brunei dalam rangka lawatan persahabatan ke negara-negara sahabat, di mana saat itu Sultan Brunei, Sultan Hasan al-Bolkiah ini memberikan sumbangan pribadi kepada Gus Dur, bukan kepada negara, sebesar 2 juta US dollar. Sultan meminta agar bantuan ini dirahasiakan karena jumlahnya sangat sedikit menurut beliau. Akhirnya oleh Gus Dur, dana bantuan pribadi untuk Gus Dur ini digunakanlah untuk membantu rakyat Aceh. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ada isu yang berhembus bahwa Gus Dur telah mengkorupsi dana hibah dari Sultan Brunei
Padahal dana tersebut merupakan dana pemberian cuma-cuma secara pribadi Gus Dur. Kemudian kasus itu diviralkan menjadi kasus Brunei Gate. Kemudian anggota DPR dari Golkar dan PDI membentuk pansus penyelidikan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ini. Pada tanggal 7 Januari tahun 2000, Amin Rais memotori pengiriman Laskar Jihad ke Maluku. Ini ya, Amin Rais di tengah-tengah gejolak kasus Bulog Gate dan Brunei Gate ini tiba-tiba Amin Rais memotori pengiriman Laskar Jihad ke Maluku, di mana saat itu Maluku sedang terjadi kerusuhan ras antara umat Kristen dan umat Islam, dan itu pun konon ada yang memantiknya. Kemudian Gus Dur menolak karena dinilai itu membahayakan NKRI. Gus Dur menilai kasus penanganan Maluku ini harusnya ditangani oleh TNI dan Polri, bukan mengirim Laskar Jihad. Kemudian hal yang fatal lagi adalah Gus Dur memecat Laksamana Soekardi dan Yusuf Kala. Hal ini dilakukan sebagai upaya Gus Dur untuk sterilisasi Orba. Dan itu pun merupakan tuntutan reformasi, bahwa banyak masyarakat atau pendemo sebelumnya ini yang menginginkan siapapun yang saat itu dekat dengan Orde Baru harus dijauhkan dari lingkar kekuasaan. Kemudian ada lagi yang membuat Gus Dur seringkali memutuskan sebuah kebijakan yang kurang tepat adalah intelijen selalu memberikan informasi yang salah soal konflik Maluku. Meskipun konflik Maluku ini sudah terjadi, informasi yang disampaikan kepada Gus Dur seakan-akan di sana tidak sedang terjadi apa-apa. Kemudian juga ada diketahui di mana di kerusuhan SARA di Maluku ini ada oknum yang secara postur dan profesionalitasnya itu mirip dengan kaum militer. Jadi memang sengaja dipantik kerusuhan saat itu. Kemudian berdirilah Poros Tengah yang dipimpin oleh Fuad Bawazir, Amin Rais, dan Muhammad Fakhrudin. Muhammad Fakhrudin ini merupakan pengurus besar HMI yang berkampanye anti Gus Dur. Amin Rais berkampanye melalui media, baik melalui pernyataannya maupun tulisan-tulisannya. Sedangkan Fuad Bawazir berkampanye melalui jaringan HMI. Kemudian Golkar, PDIP, dan Poros Tengah yang dimotori oleh HMI dan lain-lain mencalonkan Megawati sebagai pengganti Gus Dur. Padahal saat itu Gus Dur masih resmi menjabat. Lucunya saat itu Megawati sebagai wakil Gus Dur mengiyakan atau tidak menolak rencana tersebut. Kemudian para elit politik kembali berkumpul, dan ini berkali-kali ya, berkumpul di berbagai tempat untuk mematangkan rencana penggulingan Gus Dur ini. Di sana ada Arifin Panigoro, Fuad Bawazir, Ginanjar Kartasasmita, AM Fatwa, dan mereka memaksa Gus Dur untuk menjawab hak interpretasi dan mengkampanyekan isu kesehatan Gus Dur. Jadi saat itu Gus Dur yang memang kesehatannya tidak terlalu prima, ini dijadikan alasan untuk pelengseran beliau sebagai presiden. Tidak sampai di situ, Fuad Bawazir, Arifin Panigoro, dan Muhammad Fakhrudin, pengurus besar HMI, kemudian memobilisasi massa Poros Tengah yang terdiri dari massa FPI, Laskar Jihad, dari Kahmi, Forkot, dan massa PDIP untuk berdemo menuntut pelengseran Gus Dur. Ginanjar Kartasasmita kemudian berkampanye
melalui jaringan internasional, berkampanye agar didengar oleh komunitas internasional bahwa Gus Dur itu kesehatannya sedang menurun, dan Gus Dur juga dinilai memiliki rencana untuk memaafkan keturunan kaum komunis. Tentu saja Amerika tidak setuju dengan rencana tersebut karena Amerika sangat benci dengan komunisme, dan isu rasial yang terjadi di Maluku dan beberapa tempat itu juga diangkat, disebarluaskan ke media internasional oleh Ginanjar Kartasasmita. Sebenarnya saat itu Wiranto sebagai tokoh dari militer itu didekati agar ikut mengkudeta Gus Dur, tetapi Wiranto memilih netral. Media-media juga tidak kalah getolnya memberitakan hal-hal yang sebenarnya perlu klarifikasi. Sebenarnya media Indonesia pernah merilis hasil survei dari 1.724 responden. Survei tersebut mengatakan 64% respon tersebut menginginkan Gus Dur mundur. Kita tahulah survei-survei ya. Kemudian Amin Rais juga pernah menulis opini di Republika. Amin Rais menyebut bahwa Gus Dur merupakan presiden terburuk Indonesia. Megawati juga tidak menolak ketika ditawari untuk menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Padahal Gus Dur saat itu masih resmi menjabat. Pada November tahun 2000, 20.000 orang pendukung Gus Dur akhirnya melakukan aksi, tetapi oleh Gus Dur disuruh pulang karena andaikan mereka datang ke Jakarta, maka terjadilah chaos dan bisa jadi akan terjadi friksi antara massa pro dan kontra Gus Dur, tentu saja dengan militer. Ada beberapa kampus yang menjadi markas massa anti Gus Dur, salah satunya adalah kampus Trisakti dan kampus UI. Adapun massa pro Gus Dur adalah hanya beberapa gelintir, yaitu ada Ansor, PMII, Garda Bangsa, IPNU, IPBNU, dan FPKB. Hanya itu saja. Sedangkan massa yang anti Gus Dur sangat banyak. Contohnya BEM UI, BEM IPB, BMKM, BEM ITB, BEM UGM, Undip, Unibrau, Senat Mahasiswa Jakarta, Senat Mahasiswa Trisakti, PBHMI, HMI Jakarta, Pemuda Ka'bah, GPI, KAMI, Hamas, KMI dan IMM atau Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Akhirnya Gus Dur yang saat itu lebih memilih keutuhan bangsa, memilih mengundurkan diri sebagai presiden. Banyak pendukung Gus Dur, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu marah karena Gus Dur dinilai telah dijahati secara konstitusi. Tapi Gus Dur menolak kedatangan mereka karena menurut Gus Dur keutuhan bangsa itu lebih penting daripada sekedar jabatan presiden. Demikian mungkin diskusi kita kali ini tentang sejarah pelengseran Gus Dur. Segenap komentar, sanggahan, atau tambahan informasi silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.